Halo teman-teman, salam Andaluri. Kembali lagi di podcast Andaluri. Nah teman-teman, pada podcast kali ini akan sedikit berbeda karena di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang sambil berkeliling di Sekolah SMA Katolik Andaluri. Dan teman-teman, bintang tamu di podcast kali ini yaitu ada Eyin Florencia dari kelas 10 Bahasa. Halo. Teman kelas saya. Nah teman-teman, Eyin baru saja memenangkan lomba menulis cerpen FLS2N tingkat Kabupaten Sumba Timur. Selamat Eyin. Kasih. Kalau boleh tahu judul cerpennya apa nih? Tentang karena judulnya Parai Marapu. Nah, teman-teman, kita akan mengajak Eyin untuk bercerita dan membagi pengalamannya dalam menulis cerpen ini ya. Nah Eyin, yang pertama pasti kita tanyakan perasaan Eyin setelah mengetahui kalau Eyin memenangkan lomba menulis cerpen di antara sekian banyaknya murid-murid lain yang ikut berpartisipasi. Sebenarnya bingung kenapa bisa menang, tapi senang. Iya bingung. Kok bingung? Karena tidak bakal expect bakal menang gitu. Terus senang dan pasti bangga dengan diri sendiri karena bisa memenangkan lomba. Nah, waktu dengar ada lomba FLS2N itu, terus waktu Eyin tahu kalau Eyin bisa nih ikut menulis cerpen gitu. Nah, gimana kesan Eyin waktu pertama kali kayak memikirkan kalau sebaiknya ikut lomba cerpen saja? Itu mungkin karena suka menulis, jadi mau mencoba juga. Ini lomba pertama soalnya. Lomba pertama? Ya, wah, sudah juara. soalnya kan suka menulis dari SMP, tapi tidak pernah ikut lomba kayak gini. Untuk pribadi? Ya, pribadi gitu. Terus Pak Guru ajak saya buat ikut dan coba aja gitu. Coba. Dan ternyata menang. Iya. Juara 1. Iseng-iseng berhadiah yang sangat-sangat tidak diekspektasi. Nah, dalam menulis cerpen ini, Eyin mencari topik atau ide cerita itu bagaimana sih sampai Eyin mau memilih proses pemakaman kebudayaan Marapu? Orang berkepercayaan Marapu. Yang pertama saya cari di internet, tapi kan tidak bisa juga kita ambil semua dari internet karena tidak semua di internet tuh pasti gitu. Jadi cari di internet, habis itu tanya-tanya ke bapak, teman-temannya bapak juga ada yang orang asli Sumba. Terus yang paling penting tuh tanya di Opa Franz Warahebi. Kebetulan Opa Franz punya itu teman kelas ya? Ya, Yuki. Yuki Hebi. Nah, selanjutnya, apa alasan Eyin dalam memilih tema tentang kepercayaan Marapu, khususnya penguburan orang berkepercayaan Marapu? Karena menarik. Jadi karena kepercayaan Marapu itu kan asli Sumba. Ya. Jadi itu kayak supaya orang lain tahu kayak wah ternyata ada sebuah adat, sebuah budaya di Sumba tuh yang sebenarnya ini. Kan menarik. Ya, memang menarik. Kebudayaan Sumba itu berbagai macam. Salah satunya yang paling menarik itu dari kepercayaan Marapu. Iya. Nah, Eyin, selama Eyin proses menulis cerita ini, cerpen ini, ada tidak kendala yang Eyin lalui? Coba cerita dong. Kalau kendala pasti ada. Itu yang pertama tuh bagi waktu tuh susah sekali, apalagi dengan tugas-tugas di sekolah, kehidupan di luar juga, dan juga itu tentang informasi-informasi yang harus dapat karena ini kan tentang kepercayaan, tentang budaya orang, jadi harus pasti begitu. Dan ini susahnya di situ dicari informasi. Cari informasi ya? Itu sampai 2-3 hari tuh buat tunggu bisa wawancara sama Opa Franz. Oh. Nah, kemudian hal menarik yang Eyin alami selama menulis cerita, yang paling berkesan bagi Eyin? Waktu bimbingan gini, karena dapat banyak pengalaman dan dapat masukan-masukan dan pengetahuan baru seputar cara menulis, tata bahasa gitu dari guru-guru yang menjadi pembimbing. Nah, waktu itu pernah nih dengar kalau dalam menulis karakter utamanya, Raina ya? Raina itu ada cerita menarik unik dalam menentukan karakter utamanya nih. Cerita dong, cerita. Jadi pemilihan nama Raina itu sebenarnya agak lucu karena waktu itu kan bingung mau pilih nama apa gitu. Ini ceritanya kan orang kota, jadi namanya harus kayak kota gitu. Nah, ya Jakarta lah gitu. Ya, kebetulan saya kan punya banyak teman online, jadi saya cari di kontak WA
nama-nama teman online dan kayak ketemu ini namanya bagus gitu dan pakailah nama Raina sebagai tokoh utama. Nama karakter utamanya diambil dari kontak WA teman-teman. Terima Mantap kasih untuk jiwa. teman saya Raina sudah berkenalan dengan saya. Shout out kepada Raina, teman kontak Ein. Nah, kemudian Ein, dalam menulis cerpen ini apa saja hal yang Ein persiapkan? Hal-hal yang dipersiapkan pastinya niat buat tulis. Niat cerpen. penting sih. Ya, karena biasanya kalau orang mau tulis cerpen, cerita, novel, mau gambar pun pasti harus ada niat karena biasa orang mut-mutan gitu. Ya, setuju. Ya. Apalagi kalau sudah namanya art block ya. Iya, itu pasti harus ada niat loh. Iya, ya. Kemudian kesan dari orang tua Ein setelah tahu bahwa Ein mengikuti lomba dan mendapatkan juara 1. Karena Ein anak asrama ya? Iya. Yang pertama tuh awal saya kasih tahu ikut lomba tuh mereka kayak, "Hah, tumben mau ikut lomba." Biasanya tidak mau. Iya, biasanya tidak mau. Tapi terus pas saya kasih tahu kalau saya juara 1 tuh mereka kayak, "Hah, iya," kayak wah. Iya, kayak di mana kayak saya kemana-mana tuh pas ini dia juara 1 kayak, wah. Iya sih, orang tua pasti sangat bangga dengan pencapaian anaknya. Iya. Nah, kemudian setelah mengikuti lomba menulis cerpen ini, apakah Ein ada niatan untuk melanjutkan karir Ein dalam menulis? Pasti ada. Soalnya karena saya suka menulis, jadi pasti nanti ada, kalau misalnya ada lomba lagi atau mungkin ada niat buat tulis novel. Buku? Ya, mau tulis novel. Jadi pasti ada niat buat melanjutkan. Nanti nama pena Ein, nama pena Ein di buku bakalan jadi apa? Coba spill. Jadi saya punya nama pena ada 2 sih sebenarnya. 2. Ya, yang satu tuh Shikaku Geringo dan Lori. Lori itu yang paling Saya selalu lihat di karya Ein itu ada nama Lori. bahkan di baju. Di baju pun. Nah, kemudian Ein, boleh nih bagi-bagi tips kepada teman-teman, kepada kami, teman-teman yang lain dalam menulis cerpen. Dalam menulis cerpen. Ya. Yang pertama harus ada niat buat nulis, itu tuh Setuju. penting. Kedua, kalau mau tulis cerpen tuh, itu harus banyak-banyak baca buku. Buku apapun itu harus baca aja. Karena buku itu menambah pengetahuan. Jadi kayak kita bakalan jadi lebih mudah buat susun kalimat, susun kata dalam menulis cerita. Dan juga mungkin lihat-lihat referensi di YouTube, di internet tuh membantu sekali. Banyak ya, luas cakupannya. Iya. Nah, Ein, setelah mengikuti lomba FLS 2N ini, apa harapan Ein dari diadakannya lomba FLS 2N sekabupaten ini tentang seni, terkhususnya dalam karya sastra? Harapannya saya tuh semoga dengan lomba ini tuh bisa membangkitkan semangat para siswa dan siswi untuk mulai menunjukkan mereka punya bakat. Karena lomba kayak gini tuh sangat penting, kayak bagus sekali untuk siswa dan siswi itu menemukan isi pikiran mereka. Karena kan kalau di sekolah tidak mungkin juga kita menuangkan kita punya isi pikiran karena kita harus fokus, kita belajar. harus bebas, Dan di lomba-lomba kayak gini kan kita bisa bebas berkarya begitu. Ya, kita juga bisa menunjukkan apa sih yang kita bisa begitu. Iya. Menunjukkan bakat dan kemampuan. Nah, dari mengikuti lomba seperti ini, karya Ein itu diketahui oleh orang banyak. Termasuk saya, banyak teman-teman saya yang sudah membaca cerita Ein karena saya spill. Kalian nanti jangan lupa ya, lihat Ein Florencia. Apa judulnya? Parai Marapu. Sudah banyak nih yang penasaran ceritanya. Kalau bisa dilanjut ya. Ya, kalau bisa. Kalau bisa dilanjut. Nah, Ein, di penghujung video saya mau tanya, ada tidak kata-kata atau quote yang ingin Ein sampaikan? Kalau ada niat buat kalau ada niat buat berkarya, jangan pendam, lanjutkan aja. Karena apapun itu keluarkan aja. Mau menyanyi, menggambar, menulis, menciptakan apa saja itu keluarkan saja. Jangan takut-takut begitu. Oh ya, lupa ada satu hal nih. Apa amanat atau pesan yang ingin Ein sampaikan dari cerita Parai Marapu ini? Oh ya. Karena ini mengangkatnya tentang kebudayaan, jadi saya mau kayak memperlihatkan bahwa budaya di Indonesia kan banyak sekali. Nah, itu bagaimana cara masyarakat tuh melestarikan budaya lokal. Dan
cara menghargai budaya orang lain sih. Ya, Ein belajar budaya baru ya, belajar banyak juga tentang kebudayaan Sumba Timur dari menulis cerpen ini. Iya. Termasuk saya juga orang Sumba Timur, tapi dari membaca cerita Ein saya jadi tahu prosesi pemakaman orang berkepercayaan Marapu. Ein orang Nias ya? Iya, orang Nias. Ya betul, menghargai dan mempelajari budaya yang baru. Karena mempelajari budaya baru tuh asik sekali. Iya, setuju. Kayak wah ternyata ada yang kayak begini. Kami belajar antropologi, guys. Oke teman-teman, ini dia perbincangan dari kami podcast hari ini dengan bintang tamu Ein Florencia yang telah memenangkan lomba FLS 2N dalam kategori menulis cerpen dengan judul Parai Marapu. Ein, terima kasih banyak sudah mau berbincang-bincang dan berbagi cerita dengan kami pada siang hari ini. Oke, segitu saja dulu dan sampai jumpa. Bye-bye.